Shalom saudara, kembali lagi dalam refleksi Gema Sinode Gereja Kristus Yesus. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Mari, saat ini saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih, sukacita, damai sejahtera yang datang daripadamu, melingkupi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami, buka hati kami, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, pernahkah saudara melihat seorang tukang obat yang berjualan di pinggir jalan? Ada seorang tukang obat, dia dengan piawai dalam memperkenalkan obatnya dan khasiat obat yang dijualnya. Dia katakan begini, dijual obat penumbuh rambut, sekali pakai langsung panjang 10 cm. Saudara, herannya banyak juga orang yang percaya dan kemudian membeli obat tersebut. Padahal si tukang obat itu rambutnya botak. Sama halnya dengan berita-berita hoax yang sering kita terima di WA chat kita. Karena saking panasnya berita yang disampaikan, kita mudah sekali percaya tanpa tahu kebenaran berita tersebut. Banyak pengajaran ataupun berita-berita yang kita terima tentang siapa Allah. Namun bagaimana kita yakin apakah pengajaran atau berita tersebut adalah benar?
Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, Rasul Yohanes dengan berani dia mengklaim bahwa berita yang disampaikannya itu adalah benar. Karena ia sendiri sudah mengalami apa yang dia saksikan. Dikatakan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami saksikan, dan apa yang telah kami raba ialah tentang firman hidup. Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa Yohanes mengklaim dirinya mendengar, melihat, dan meraba Allah yang adalah roh itu? Allah yang diberitakan oleh Yohanes ialah Allah yang hidup, yang berinkarnasi, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Sama seperti dalam Injil Yohanes, dalam suratnya, kini Yohanes kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus ialah firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketika seorang bayi lahir, dia tidak mungkin langsung bisa mengenali siapa orang tuanya. Papa mamanya lah yang harus memperkenalkan diri mereka kepada sang bayi kecil melalui interaksi, mengajak bermain, mengajak bicara, memberikan kasih sayang yang penuh dan pelukan. Sehingga ketika bayi ini semakin bertumbuh, dia akan semakin mengenal siapa orang tuanya. Begitu pula dengan Rasul Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Rasul Yohanes yang menjadi murid Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Dia belajar mendengar, melihat, meraba, dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kemana saja Yesus pergi, dia juga pergi ke situ. Dengan demikian, Yohanes yakin siapa Yesus itu. Ia yakin bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengenal siapa Allah yang hidup itu? Atau siapa Yesus Kristus itu? Saudara Paulus, yang dulunya seorang Farisi, peneliti hukum Taurat, pembela agama Yahudi, dan penganiaya orang Kristen. Setelah dia berjumpa dan mengenal siapa Yesus, dia mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 8, demikian dia katakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang terkasih, pengenalan akan Kristus mengubahkan kehidupan Paulus. Hal ini selaras dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Yohanes tentang siapa Yesus. Hal yang pertama, Kristus mati dan bangkit untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Setiap orang yang menerima anugerah keselamatan dari Kristus akan memperoleh persekutuan dengan Allah dan dengan saudara seiman. Persekutuan dengan Allah ialah kehidupan yang berelasi dengan Allah. Semakin hari, semakin mengerti, semakin mencintai dan mau melakukan kehendak Allah. Persekutuan dengan sesama manusia membuat kita semakin saling mengasihi, saling menopang untuk bersama-sama menyaksikan siapa Yesus bagi dunia ini. Hal yang kedua, Kristus ialah sang terang. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang Allah menyingkapkan kegelapan dosa sampai yang paling tersudut sekalipun. Jika kita rindu bersekutu dengan Allah yang kudus, maka kita tidak dapat tetap tinggal dan hidup di dalam kegelapan dosa. Saudara yang terkasih, ketika kita mengenal Kristus, kita mungkin merasa diri kita tidak layak untuk bersekutu dan diterima olehnya. Namun Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Ia mau mengampuni dosa-dosa kita. Pengampunannya bahkan sudah diberikan ketika Kristus sendiri mati tersalib menggantikan kita.
Saudara yang terkasih, rindukah saudara memperoleh hidup kekal dan bersekutu dengan Allah yang hidup? Relakah kita belajar meninggalkan dosa kita hari demi hari? Saudara yang terkasih dalam Kristus, pengenalan akan Allah yang benar tidak hanya melibatkan rasio atau akal pikiran kita, tetapi juga melibatkan hati dan kehendak kita untuk diubahkan sesuai dengan kehendak Allah. Semakin hari, semakin kenal Allah, semakin hari, semakin diubahkan olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih karena hari ini kami boleh mengenal siapa Engkau. Dan kami mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Tolong mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.